Bapak-Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, senang rasanya berjumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Dan sepanjang hari ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Habakuk 2 ayat 4. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Jana ingot ma, halak nagagak nada tigor rohana, tapi anggo halak na tigor, sian hapor saya anna, ido nagiot mangolo." Dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Bapak-Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, tulisan Habakuk sebenarnya merupakan sebuah dialog langsung antara Habakuk dengan Allah. Kalau kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4, ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Habakuk dengan perasaan di dalam dirinya, pertanyaan yang mengganjal. Kenapa orang Babel bisa membawa orang Yuda di dalam pembuangan, sedangkan sesungguhnya Yuda itu lebih besar daripada Babel, namun kenapa menjadi masuk ke dalam pembuangan? Sehingga pada ayat 5 dan seterusnya ada jawaban Allah terhadap pertanyaan daripada Habakuk tersebut, dan memperlihatkan bahwa sesungguhnya kehendak Allah yang menjadikan mereka tertawan, karena mereka hidup dengan membusungkan dada dan hidup di dalam ketidakbenaran. Oleh karena itu, mulailah suatu pernyataan daripada Habakuk yang dinyatakan pada ayat yang kita baca pada hari ini. Dia mau memperlihatkan bahwa menyatakan sesungguhnya ada perbedaan mendasar antara orang yang hidup membusungkan dada, merasa diri benar, dengan orang yang menjadi takut dengan Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada, hatinya tidak lurus. Orang Israel menganggap dirinya sudah menjadi orang yang benar, orang yang menjadi pilihan Allah. Mereka menjadi sombong dan congkak. Mereka kehilangan terhadap iman, dan sikap hidup mereka tidak menunjukkan sebagai orang pilihan Allah. Dengan keadaan yang demikian, maka ada sesuatu yang mau direndahkan Allah dari kehidupan mereka yang congkak tersebut, yang membusungkan dada, merasa hidup menjadi orang benar. Dan melalui keadaan itu, Habakuk mengatakan bahwa orang yang mengusungkan dada sesungguhnya tidak ada kebenaran di dalam dirinya, tidak lurus hatinya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dirinya lah yang menjadi penentu segala sesuatu. Fokus di dalam segala apa yang terjadi adalah dirinya. Orang yang merasa menjadi hebat, sesungguhnya dia menjadi kehilangan arah iman, karena dia tidak menyadari lagi campur tangan Allah di dalam segala perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu, ketika dikatakan membusungkan dada, adalah orang yang menyatakan dirinya sebagai fokus dan merasa dirinya sebagai benar. Sesungguhnya, ketidakbenaran ada di dalam dirinya, hatinya tidak lurus. Bagaimana bisa terjadi demikian, Bapak Ibu terkasih? Kita sering mendengar bahwa ketidakbenaran akan ditutup dengan sikap ketidakbenaran berikutnya. Kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Dan ada sebuah sikap di dalam manusia ini, ketika dia sudah mulai terpojok, maka di dalam dimensi pertahanan dirinya adalah merasa diri benar, dan dia akan membantah apa yang dinyatakan kepada dikatakan orang lain kepadanya. Ketika seseorang dipertunjukkan kelemahannya, yang terjadi adalah dirinya akan merasa hebat dan mengatakan tidak menerima akan masukan daripada orang lain. Ini mengingatkan ke dalam kehidupan kita. Ternyata
mari kita menjadi merendahkan diri, menjadi orang yang hidup dalam iman. Pada firman Tuhan dikatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup peroleh percayanya. Ada dua dimensi yang berbeda. Pertama, orang yang membusungkan dada dimensinya adalah untuk dirinya, namun orang yang percaya, dia berfokus kepada Allah yang menjadi menyelamatkannya. Bapak Ibu, ini akan mudah kita untuk melihat terhadap diri kita. Secara pribadi masing-masing, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita semakin banyak melihat terhadap diri kita atas apa yang sudah kita capai? Atau kita selalu melihat Tuhan yang menguatkan kita di dalam apa yang kita raih dalam hidup kita? Hal ini merupakan sebuah perenungan yang perlu untuk kita renungkan secara masing-masing. Seringkah kita di dalam kehidupan kita, seberapa seringkah kita menganggap bahwa apa yang kita raih itu adalah oleh karena kebenaran dan kebaikan kita, oleh karena kehebatan dan kepintaran kita, atau tetap merasa bahwa apa yang terjadi bagi kehidupan saya adalah anugerah daripada Tuhan, yang di luar daripada kemampuan dan di luar daripada pikiran dan kehebatan secara pribadi. Hal ini penting untuk kita hidupi, bahwa sesungguhnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita hidup dalam iman dan hidup oleh karena percaya kita. Orang yang benar itu sesungguhnya adalah rendah hati, lemah lembut, pemaaf, dan suka mengasihi, mengampuni kepada sesamanya. Karena itulah menjadi sebuah ciri daripada kehidupan orang yang benar dan hidup dalam iman. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari kita tinggalkan kecongkakan. Mari kita hidup di dalam iman. Mari kita tinggalkan membusungkan dada dan merasa diri menjadi hebat. Namun, mari kita lihat kehebatan Allah di dalam apa yang sudah kita raih. Dalam firman ini, kita mau diingatkan, ternyata kehidupan kita mencerminkan apa yang menjadi ciri daripada iman kita. Ketika kita semakin menyombongkan diri, kelihatan di sana adalah bahwa kita adalah congkak dan tidak lurus hatinya. Namun ketika kita merendahkan diri dan menganggap tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dalam dunia ini, hidup dalam oleh karena anugerah Allah, maka di sana akan muncul kebenaran. Karena Yesus adalah sumber kebenaran itu, dan itulah yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang benar, yang hidup oleh percaya dan kelihatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami ketika dekat dengan Allah akan terpancar daripada sikap hidup kami. Ketika kami merendahkan diri dan hidup oleh iman, hidup oleh percaya kami, di sana akan kelihatan bahwa kami hidup mengandalkan Allah. Jadikan firman ini bagian hidup kami, dan hamba berdoa kepada setiap umat yang mendengarkan firman ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang meminta kepada Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu dan berikan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.